Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan IT Daglog. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai port pada jaringan komputer. Jadi port di sini bukan port fisik yang biasa ada di belakang komputer atau di laptop kita ya. Jadi misalnya di sini kalau di belakang komputer kita kan ada namanya port-port USB, port LAN, terus ada port ya macam-macam di sini lah ya. Nah, bukan port yang ini yang akan saya jelaskan, tapi port logical yang digunakan pada sistem jaringan komputer. Jadi contohnya misalnya kalau kita browsing itu sebetulnya server yang kita apa namanya kita browse itu membuka port 80 atau HTTP dan port 443 atau HTTPS gitu. Jadi port itu ada banyak gitu ya. Jadi bukan ini, bukan port logik apa port fisik yang ada di belakang komputer yang akan saya jelaskan, tapi port logical yang digunakan pada sistem jaringan komputer. Oke, jadi misalnya kita browsing nih ke google.com nih ya. Browsing IP kita 192.168.1.100. Nah, sebetulnya ketika kita browsing ini eh, laptop kita ini juga membuka port 23227. Ini port dynamic yang ketika kita browsing dia akan otomatis secara random ini akan diberikan port supaya nanti ketika kita browsing ke google.com gitu ya. Kemudian di server google.com ini akan membuka port 80 untuk layanan HTTP dan untuk HTTPS-nya dia menggunakan port 443. Jadi ketika kita browsing sampai di sini, nah, si server ini akan apa ya namanya ngebalikin paketnya lagi kan. Kita minta ketik di laptop gitu ya google.com gitu ya. Terus kemudian akan dikirimkan ke servernya google.com. Nah, google.com ini akan melihat, oh ini ada permintaan nih dari IP mana. Setelah ditelusuri melalui internet, ternyata dapatlah IP 192.168.1.100 dengan portnya 23227. Kenapa harus ada port ini? Kalau tidak ada port, misalnya kita buka beberapa tab gitu ya, kita buka google.com, kita buka facebook.com, kita buka juga Twitter, kita buka YouTube. Nah, masing-masing kan IP-nya tetap sama, 192.168.1.100. Nah, tapi masing-masing tab itu akan membuka atau membuat port random itu angkanya itu dari 1024 sampai 65536 gitu ya. Jadi supaya nggak ngaco nih. Jadi misalkan tab satu kita buka google.com, terus google.com apa namanya mau eh, melayani permintaan kita, balik ke sini dia nggak bingung nih. Tadi yang mana nih tab yang mana nih yang harus dikasih nih halaman webnya nih gitu. Nah, dengan adanya port ini dia nggak akan nyasar ke tab yang lain, tapi ke tab yang meminta itu. Oke, mudah-mudahan ngerti sampai sini ya. Nah, port-port standar itu ya itu jumlahnya itu dari 0 sampai 65536. 65.536 port. Nah, yang biasa digunakan itu untuk browsing adalah HTTP itu portnya 80. HTTPS itu portnya 443. Apa bedanya HTTP sama HTTPS? Bedanya kalau HTTP ini ketika kita browsing itu paket yang kita kirimkan dari laptop ke komputer server itu dalam bentuk plain text. Jadi eh, kalau di tengah-tengah sini nih, kalau di tengah-tengah sini nih ada misalnya ada hacker gitu ya,
ada hacker gitu ya. Ini bisa dilihat nih, bisa diintip, namanya sniffing. Oke. Nah, tapi dengan menggunakan HTTPS maka eh, prosesnya akan di encrypt, sehingga si hacker yang ngintip itu di tengah-tengah tadi, yang di tengah-tengah sini nih, ketika menghijack ini traffic itu, dia nggak akan kelihatan karena eh, trafficnya itu diacak-acak lah, di encrypt. Hanya si server ini aja yang bisa buka, kemudian dibalikin di encrypt lagi, hanya si klien yang bisa buka. Gitu. Lanjut, ini ada SMTP, ini port 25. SMTP ini untuk ngirim email ya, POP3 juga untuk komunikasi email, dan lain-lain. Kita bisa lihat di apa namanya, Wikipedia atau web lah, banyak lah di internet ya. Terus kan tadi dibilangnya 1024 sampai 65536. Memang ini port yang diassign ke komputer kita ketika kita melakukan aktivitas entah browsing atau kirim email. Itu setiap kali kita melakukan aktivitas biasanya akan di apa namanya, di assign portnya secara dynamic. Makanya ini bisa aja bukan 2323227 yang di assign, bisa aja 12345 gitu. Itu secara dynamic di assign ke klien atau ke laptop kita. Nah, terus tapi bisa aja misalnya ada juga MySQL, ini kan di atasnya 1024 ya, 3306 ini kan. Nah, boleh-boleh aja sebetulnya, tergantung dari pembuat softwarenya. Kayak MySQL dia menggunakan apa, open portnya itu di 3306, Postgres SQL itu di 5432. Terus apa sih fungsinya kita belajar port ini? Nah, nantinya kalau kita sudah mengetahui port-port ini, untuk belajar hacking, networking itu akan lebih memudahkan. Oke, sekarang kita lihat langsung di contoh nyatanya ya. Oke, kita buka Wireshark nih. Wireshark masih kosong. Di sini saya memfilter hanya port 443. Oke, kalau di start ini belum ada apa-apanya sebetulnya, karena saya belum ada aktivitas yang berhubungan dengan internet, khususnya untuk port 443 atau HTTPS. Sekarang kita buka browser. Kita buka browser. Nah, belum apa-apa ini udah langsung muncul banyak nih. Oke, sekarang kita ke google.com. Buka. Ya. Websitenya kebuka, google.com. Nah, di sini kita lihat nih. Source itu IP kita. Sesuai IP saya di sini adalah IP WiFi saya dapatnya di 192.168.1.7 ya. Oke. Sini kita lihat source-nya dari 192.168.1.7. Terus port yang di assign tadi ya, dynamic assign-nya itu 62273. Tapi ada juga nih 62254. Ini tujuannya kemana? Gitu. Ini kita stop dulu. Kita lihat. Tujuannya adalah ke 74125.1.24.98. Destination portnya 443. Ini sesuai dengan filter saya. Memang saya tidak saya filter, sengaja saya filter 443 aja supaya tidak terlalu banyak paket yang terlihat di sini. Gitu ya. Nah, kalau saya buka satu tab lagi ke detik.com. Ini harusnya adalah IP-nya si google.com ya. Detik.com. Nah, ini kita start dulu. Sini. Nah,
Kita lihat nih, beda nih. Terus yang tadi kan 62276, sekarang yang apa namanya? Yang di-assign ke komputer saya adalah 62281. Kita refresh yang google.com. Bentar, refresh, kita lihat. Nah, ini IP Google. Source portnya 62290. Ini ipdetik.com, source portnya 62285. Ini supaya nggak ketuker. Jadi ketika si servernya google.com ini mengirimkan datanya ke kita dalam bentuk halaman web ini, gitu ya. Ini nggak ketuker nih antara tab yang saya buka ini dengan tab yang satunya yang saya buka untuk detik.com, ini nggak ketuker, gitu, supaya dia juga tahu. Mungkin itu aja cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa melalui halaman fanpage saya di IT Daglog. Bisa lihat di kolom deskripsi nantinya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita diskusikan lebih lanjut. Jadi kalau di fanpage itu enaknya kan kita nantinya bisa kirim-kirim gambar. Kadang-kadang untuk troubleshooting itu kita juga butuh seperti apa sih errornya, terus gambarnya kayak apa. Jadi saya bisa lebih mudah untuk menganalisa masalah yang sedang Anda hadapi. Demikian tutorial dari saya yang cukup sederhana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.